selamat datang di podcast obrolan santai yang bersama dengan aku Levi dan ditemani dua partner aku hari ini ada Mas Yofi dan Mbak Yohana. Nah, jadi kan pastinya nih aku udah menyiapkan suatu topik nih untuk kita bicarakan dan mau aku tanya-tanyain nih di podcast kali ini. Nah, dan yang sudah dipilih nih sama aku itu mengenai pembantu eksternal dari perusahaan. Nah, jadi pertanyaannya nih, aku sekarang mau tanya dulu ke Mas Yopi. Menurut Mas Yopi nih kayak gimana sih pembantu eksternal itu? Menurutku kayak pembantu eksternal kayak pihak luar yang ngebantu kegiatan tertentu buat perusahaan, tapi mereka tetap bukan karyawan tetap. Iya, jadi itu tuh contohnya kayak makelar, komisioner, abis itu agen dagang yang menjebatani antara jual beli gitu. Oh, jadi kayak maksudnya partnernya perusahaan, pembantunya perusahaan, tapi bukan yang karyawan situ, makanya disebut kayak pihak luar gitu ya? Iya, betul banget. Oh, oke. Intinya biar lebih efisien aja sih sebenarnya. Jadi mereka pakai perjanjian tulis gitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi sesuai dari penjelasannya Mas Yofi sama Mbak Yohana tadi itu kan mereka ini termasuk pembantu perusahaan tapi yang dari luar. Nah, kenapa sih suatu perusahaan atau dagang itu harus memiliki pembantu eksternal tersebut? Kenapa nggak dijalankan sendiri aja? Apakah karena efisien aja itu tadi atau? Ya karena tadi itu dari yang seperti tadi itu efisien, biar perusahaan lebih fokus ke bisnisnya sendiri. Oh, oke. Make sense sih Ya, jadi kan sebenarnya. nggak mungkin ya kalau sebuah perusahaan yang besar banyak divisinya terus mereka melakukan pengiriman menggunakan logistik sendiri, apalagi kalau cuma buat barang-barang yang kecil. Jadi mereka lebih baik untuk ngelimpahin kerjaan itu ke pihak eksternal yang lebih ahli untuk membantu pekerjaan dari perusahaan itu. Oh iya sih, bener-bener sih make sense sih penjelasannya. Terus nih kan kalau misalnya pembantu perusahaan nih, kan nggak selalu semuanya berjalan sesuai rencana walaupun tadi tujuannya itu agar efisien. Nah kemudian nih kalau misalnya ada kerusakan barang nih, nah bagaimana tanggung jawabnya untuk ekspedisi di situ? Kalau untuk barang yang rusak ya, karena itu udah dilimpahkan ke pihak eksternal, ke pihak ekspedisi pengiriman. Jadi sesuai kontraknya dilihat dulu. Kalau memang jatuh ke pihak ekspedisi eksternalnya, ya dia yang harus tanggung jawab. Karena kan kita sebagai perusahaan udah melimpahkan tanggung jawabnya ke situ. Iya, betul banget itu harus lihat isi kontraknya dulu. Kalau misal harus dilimpahin ke eksternal semua juga nggak apa-apa kalau isi kontraknya begitu yang disetujui dua belah pihak. Jadi makanya perjanjian tadi itu penting ya. Iya, Harus ada kontraknya ya di situ. Karena kalau misalnya ada apa-apa, jadi bisa jelas gitu siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Oh oke. Jadi karena pertanyaan-pertanyaanku tadi udah ditanyain dan dijawab dengan secara gamblang dan aku sendiri juga sudah paham, maka kayaknya udah kali ya untuk podcast kita kali ini. Nah teman-teman, itu dia obrolan santai aku tadi bersama Yofi dan juga Yohana. Mudah dipahami gak sih? Mudah dong kak. Makasih ya. Oke, makasih teman-teman udah nonton podcast kali ini. Semoga kalian bisa memahami ya pemaparan materi atau podcast kami kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.